Kita akan mendengarkan sebuah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Evan Hamzah Mukhtar yang bertemakan tentang zakat yang membersihkan dan mensejahterakan. Jadi kalau kita melihat fenomena di masyarakat kita, memang banyak saudara-saudara kita atau di sekeliling kita memaknai zakat ya sekedar beras 3,5 liter dikasih sudah selesai. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, apa esensi dari kita memberikan zakat, bagaimana feedbacknya terhadap kita, ternyata Allah menurunkan tentang perintah tentang zakat itu, ternyata ada sebuah nilai kebaikan yang akan kembali kepada kita semuanya. Dan insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh Rektor STAIS yang kebetulan juga dosen saya, yaitu Ustadz Dr. Evan Hamzah Mukhtar. Tapi sebelum itu, untuk menambah keberkahan kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama dengarkan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ihsanul Fikri. Kepadanya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Kepada Ustadz Dr. Evan Hamzah Mukhtar MDSY, kepadanya dipersilakan. Kepada Ustadz. Berapa jam kan? Berapa jam? 40 menit. Apa dijawab ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Segala puji milik Allah atas limpahan taufik hidayahnya kita bisa silaturahim pada malam ke-29 di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, tahun 2024 Masehi, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada kedua kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang semoga istiqomah menjalankan sunnahnya hingga hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Haji Yahya, kemudian para peserta iktikaf, Masya Allah, tabarakallah. Ini saya perhatikan ada yang istiqomah, Masya Allah, dari malam 21 sampai sekarang istiqomah ya, Masya Allah. Ini luar biasa, salah satu nikmat yang belum tentu semua orang bisa merasakan hal itu gitu ya. Nah, ini yang istiqomah dari malam 21 sampai sekarang, Masya Allah ya. Nah, Allah yang akan memberikan ganjaran pahala yang tidak disangka-sangka nanti, Masya Allah ya. Semoga Allah juga berikan keberkahan dalam kehidupan kawan-kawan peserta iktikaf, dan juga tentu saja para peserta yang belum ditakdirkan oleh Allah untuk bisa non-stop ya dari malam 21 sampai 29, semoga juga mendapatkan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu lalu ya, sebelum diminta untuk mengisi materi ini, saya tidak ngelobi waktunya dari panitia, karena memang tahun ini saya mudiknya setelah Lebaran gitu ya. Jadi ketika dikasih malam 29, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, biasanya kalau malam 29 itu tadi saya sudah di kampung gitu ya, Masya Allah. Dan temanya juga ini berkaitan mungkin ya, kalau saya perhatikan dari beberapa 2 atau 3 tahun ke belakang, tema-temanya ini kayak berseri gitu ya. Ini mungkin sudah dipilihkan oleh panitia. Kalau sekarang itu
temanya menarik kalau menurut saya, yaitu zakat yang membersihkan dan mensejahterakan. Nah, kawan-kawan semua, para peserta iktikaf, semoga Allah berikan keberkahan. Zakat, ada yang belum pernah mendengar istilah zakatnya, mana anak kecil, remaja, pernah dengar gak zakat? Pernah? Yang kebayang dari kata zakat itu apa? Kalau dengar zakat itu apa yang kebayang? Beras. Udah, apa lagi? Uang. Nah, ada lagi gak? Emas, ya, zakat. Ini ada zakat, apalagi temennya tuh ada dia tuh posternya tuh, ziswab, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, itu mirip-mirip semuanya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut tentang tema ya, saya pengen sedikit membahas tentang pengertian zakat, infak, sedekah ya. Sedekah, apa bedanya zakat, infak, sedekah? Kalian tahu ya? Sering kita dengar nih, zakat, infak, sedekah. Kalau sedekah itu lebih umum, lebih umum. Sedekah itu bisa sifatnya materi, bisa non materi. Nah, itu sedekah. Contoh apa? Kita sering dengar ya. Kalau kita senyum dengan saudara kita, maka itu adalah sedekah. Kita ngambil duri di jalan itu sedekah atau sedekah bahasa Indonesianya, gitu ya. Kalau yang sudah menikah memegang tangan istrinya, sedekah. Apalagi yang lain ya, wajib ya, itu sedekah, masya Allah, ya kan. Kemudian tadi ada yang apa sifatnya materi dan non materi. Kalau yang sifatnya materi, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu diantaranya adalah zakat. Yang sunnah itu adalah infak. Walaupun nanti pada perjalanannya ada juga infak itu yang sifatnya wajib, misalkan infak rezeki yang diberikan kepada keluarga, itu juga menjadi bagian dari infak. Jadi sedekah itu sifatnya lebih umum. Nah, kalau zakat itu para jamaah sekalian adalah memang dia itu udah ada kadarnya gitu, udah ada aturannya, ketentuannya, diberikan ke siapa itu adalah zakat. Dikasihnya nggak bisa ke siapa-siapa. Mungkin pernah dengar ya, ada 8 asnaf ya. Ada 8 asnaf. Siapa aja ada yang tahu nggak? Ada yang tahu siapa aja? Amil, terus apa lagi? Fakir, miskin, siapa lagi? Mu'alaf, terus? Ayo siapa lagi? Orang yang punya hutang, gorimin, nah, apa lagi? Sabilillah, kemudian apa lagi? Ibnu Sabil ya, dalam perjalanan bukan untuk maksiat ya. Pengurus yang mengelola zakat, amil, itu juga berhak mendapatkan zakat. Nah, itu adalah yang berhak untuk menerima zakat, dikenal dengan 8 asnaf ya. Nah, saya ingin menyampaikan secara bahasa gitu ya, secara istilah ini sesuai dengan tema kita. Zakat itu membersihkan, mensejahterakan. Jadi zakat itu salah satu maknanya itu at-tahuru. At-tahuru itu apa? Bersih atau suci. Kenapa disebut bersih dan suci? Karena zakat itu kalau kita sudah menunaikan ya, kita sudah bayar zakat, boleh dibilang apa? Selama niatnya itu tidak ingin dipuji oleh orang lain, maka akan membersihkan, akan mensucikan harta kita atau jiwa kita. Ini nyambung sama tema ini. Jadi secara pengertian tadi zakat apa? At-tahuru. Kemudian para jemaah sekalian, zakat itu juga bisa artinya itu keberkahan, barokah ya. Nyambung nih dengan yang mensejahterakan. Jadi kalau misalkan kita secara istiqomah membayar zakat, berarti kan harta kita itu insya Allah akan dilimpahi keberkahan oleh Allah. Kalau harta udah berkah, hidup kita berkah, ya kan? Kalau hidup kita berkah, kita mau ngapain itu enak. Nanti ngalir rezeki gitu aja dari jalan yang tidak kita duga atau tidak kita sangka-sangka. Itu secara umum pengertian dari zakat. Jadi nyambung dengan tema yang sekarang, yaitu zakat membersihkan dan mensejahterakan. Nah, dasar hukumnya yang tadi saya sampaikan di awal mukadimah ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.
Jadi ayat ini para jamaah sekalian adalah ini nyambung dengan ayat sebelumnya. Ini ayat 43 ya. Ayat 42 itu adalah berkaitan tentang ajakan dari Bani Israel sebenarnya. Jadi ayat ini yang dari tafsir yang saya baca adalah ini ajakan dari Bani Israel untuk apa? Untuk memeluk Islam dan meninggalkan kesesatan. Jadi benar-benar memeluk Islam, meninggalkan kesesatan. Nah, perintah utamanya apa tadi? Yaitu untuk melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat. Untuk apa tadi? Untuk mensucikan hartanya, kemudian untuk mensucikan hatinya, untuk sebagai rasa bersyukur pada Allah. Kemudian di sini ada nih ayatnya dan tambahannya, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Ini dari beberapa tafsir yang saya baca, ada yang menyampaikan rukuklah ini maksudnya adalah ciri khas dari ibadah kaum muslimin itu, sholat itu adalah ada rukuk. Beda dengan kaum Yahudi misalnya, dia sholatnya tidak ada rukuk. Jadi gambaran dari beberapa kitab tafsir yang saya baca. Kemudian para jamaah sekalian, dari dasar ini adalah menjadi salah satu hukum atau salah satu dasar, salah satu landasan dari zakat atau dari mengapa umat Islam wajib menunaikan zakat. Nah, selain ayat ini juga ada ayat lainnya. Ini adalah hadis ya, riwayat Abu Daud berkaitan ini dengan zakat fitrah. Nah, tadi disampaikan ada zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu sifatnya wajib ya. Misalnya nih, kalau ada yang lahir malam 29 Ramadan nih, itu wajib bayar zakat fitrah nggak tuh anak itu? Wajib nggak? Wajib. Setiap jiwa itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk mensucikan apa dirinya, makanya zakat fitrah disebut zakat fitrah. Nah, ada juga menyampaikan zakat fitrah itu tujuannya untuk menyucikan kita nih, yang kita udah puasa bisa jadi ada ucapan-ucapan kotor, ada perbuatan yang tidak berguna. Ini nyambung dengan materi yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Haji Sanusi, ya kan? Ada beberapa hal yang mengurangi pahala puasa kan, diantaranya adalah melakukan hal bodoh ya kan, ucapan-ucapan kotor dan lain sebagainya. Dan kita bisa diperintahkan adalah untuk membayar zakat fitrah. Ini masih ada waktu nih bagi yang belum ya, silakan ya. Dan nanti juga menjadi tanggung jawab dari pengelolanya adalah menyalurkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian para jamaah sekalian, di Quran surat At-Taubah ayat 103 ini menjadi sebuah dasar dari pemberlakuan atau pengelolaan zakat mal atau zakat harta. Tadi ada yang menyebutkan apa yang kebayang dari kata zakat? Oh, zakat uang atau zakat harta gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ayatnya itu adalah ambillah zakat dari harta mereka. Masya Allah. Jadi diambil. Jadi bukan pulau nuwun gitu ya. Mohon maaf, saya mau ngambil zakat tidak, tapi langsung ambillah zakat dari harta mereka untuk mensucikan, untuk membersihkan. Dan para jemaah sekalian adalah di sini disampaikan bahwasanya Nabi Muhammad itu memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta kaum muslimin. Dan ini menjadi sebuah sebuah hal penolakan dalam sejarah itu ketika beberapa saat setelah Nabi Muhammad wafat, itu kan dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Beberapa golongan dari Arab Badui itu mereka menganggap bahwasanya harta yang wajib untuk dibayarkan zakat itu adalah hanya pada masa zaman Nabi Muhammad saja, pada masa Rasulullah saja. Kemudian singkat cerita, Khalifah Abu Bakar itu seperti agak marah lah ya, kemudian menyatakan siap memerangi jika ada orang yang menganggap bahwasanya zakat itu hanya pada saat Nabi Muhammad hidup. Zakat mal ini adalah kewajiban ya, kewajiban dari setiap kita yang memang sesuai ketentuan. Kalau sudah memenuhi ketentuannya maka dia wajib bayar zakat. Nah, berapa sih wajib bayar zakat gitu ya? Kalau hitungan sekarang harga emas berapa nih ibu-ibu udah tahu nih? Bu, harga emas sekarang berapa? Sambil bingung saya.
yang tahu emas tua berapa sekarang emas tua? Berapa? Emas tua sekarang 1.289.000. Emas tua itu berarti emas 24 ya, emas 24 karat. Kalau dinar itu bukan emas tua. Jadi emas itu emas 90% atau emas 22 dinar itu. Karena kalau nyetaknya itu murni 100% itu pasti akan melayaknya gitu. Jadi nggak kokoh gitu. Jadi emasnya dinar, koin dinar itu adalah emas 22. Jadi kalau dibilang, kalau pengen dihitungnya tadi lebih detail, itu 22/24 kali 1.289.000. Nah, berapa sih Ustadz wajibnya kita bayar zakat atau kapan? Ketika harta kita itu sudah setara atau minimal itu adalah 20 dinar. 20 dinar itu koin emas. 1 dinar itu berarti 4,25 gram. Jadi 20 kali 4,25 sama dengan 85. Makanya mungkin sering dengar ya, kalau zakat mal itu minimal 85 gram. 85 gram itu asalnya dari 20 dinar. Jadi itu sejarahnya. Kalau dicari hadisnya adalah minimal 80 dinar nggak bakalan ketemu. 80 gram nggak bakalan ketemu. Tapi kalau 20 dinar insya Allah ada. Jadi itu kenapa dianalogikan, lebih disederhanakan itu adalah 85 gram. Kalau 85 gram dikali tadi 1,1289 itu berarti per bulan itu sekitar 9.130.000. Itu pendapatan semua, pendapatan baik gaji atau yang lainnya, setara segitu. Oke, sekarang jadi ini meningkat terus ya. Jadi kalau saya perhatikan, karena harga emas itu sekarang kayaknya makin naik ya. Waktu itu mungkin tataran 7 juta itu per bulan orang sudah wajib bayar zakat. Tapi sekarang yang wajib itu 9 juta. 9 juta sekian itu wajib bayar zakat mal. Zakat mal ini para jamaah sekalian banyak macamnya ya. Ada zakat penghasilan, kita gajian, kita dapat honor, dapat Honda, dapat apa lagi? Sertifikasi guru, sertifikasi dosen, uang panitiaan, uang UTS, uang UAS itu digabung ya. Uang apa lagi? Wisuda, uang skripsi misalnya saya, uang pembimbing segala macam itu dijumlahin, nanti dihitung jumlahnya berapa gitu ya. Ada lagi zakat pertanian, ada lagi ya yang punya pertanian, ada lagi itu zakat perdagangan, kemudian zakat tabungan, zakat deposito. Nah itu semua itu harta-harta kita. Bahkan sampai kalau kita nemuin harta karun, nah harta karun juga ada ketentuannya ya, nanti lebih detail kita bahas lebih lanjut ya. Oke, para jemaah sekalian, pertanyaannya adalah, awalnya sebenarnya saya skeptis ya. Skeptis itu maksudnya apa ya? Apa iya ya zakat itu betul-betul secara kondisi sekarang apakah memang betul-betul bisa mensejahterakan ya? Kalau mensucikan insya Allah ya, maksudnya memang itu keimanan kita dipertaruhkan di sana. Jangan sampai kita nggak yakin kita bayar zakat tidak jadi suci gitu, jangan sampai gitu. Cuma yang jadi pertanyaan adalah apa iya bisa mensejahterakan? Ada contohnya gak Ustaz? Zakat itu bisa mensejahterakan. Nah, kalau berdasarkan sejarah, kawan-kawan semua mungkin pernah dengar ya, apa ya, begitu gemilangnya masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini, kalau nggak salah setahun lalu saya pernah cerita tentang sejarahnya si Umar bin Abdul Aziz ini ya. Mungkin saya sedikit ngulang ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini salah satu khalifah ya pada dinasti Umayyah. Dinasti apa? Umayyah. Dia khalifah ke-8 dari 14 khalifah Umayyah itu. Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah ke-8. Menariknya para jamaah sekalian, dari kecilnya, bukan dari kecil lagi malah, dari dia belum lahir ya, bukan dari belum dia lahir, dari bapaknya belum lahir, dari kakek neneknya belum lahir, ini udah didoain sama buyutnya, gitu, kurang lebih kayak gitu. Siapa buyutnya? Buyutnya itu adalah Umar bin Khattab. Mungkin pernah dengar kisahnya, kisah Harati Umar bin Khattab lagi jalan, lagi keliling, dengar percakapan. Ada orang yang ngomong, anak perempuan dengan ibunya berdebat terkait tentang apa, mencampur susu dengan air. Si anak itu bilang gak mau. Kenapa gak mau? Takut. Kan
ibunya, nggak ada yang tahu. Iya mungkin khalifah tidak tahu, tapi Tuhannya khalifah tahu. Masya Allah, gara-gara itu Umar bin Khattab kesemsem. Masya Allah ini solehah banget ini, kira-kira begitu dah ya. Kemudian pulang dah tuh, ngomong ke anak-anaknya siapa yang siap untuk nikah. Di antaranya namanya adalah Hashim ya. Hashim bin Umar. Hashim bin Umar nikah tuh sama perempuan tadi namanya Ummu Amarah. Ya, salah satu anaknya itu ada namanya Laila. Laila itu, masya Allah kesolehannya, solehah banget gitu Laila itu. Kemudian menjadi daya tarik bagi seorang pejabat itu namanya Abdul Aziz, bapaknya Umar bin Abdul Aziz. Saking solehnya, apalagi garis keturunannya dari Umar bin Khattab, menikahlah. Bapaknya Umar bin Abdul Aziz ini bukan seorang khalifah, bukan, tapi kakeknya yaitu Marwan itu adalah khalifah keempat dinasti Umayyah. Jadi singkat cerita, masya Allah, sebelum pernikahan, ketika dia ngasih wejangan ke Hashim anaknya tadi Umar, ngomong begini kurang lebih, kamu menikah dengan perempuan itu, insya Allah kedepannya dari pernikahan kamu ada keberkahan. Masya Allah ya, keturunan berikutnya, masya Allah, ini si Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang luar biasa. Dia ngejabat cuma 3 tahun, Bapak Ibu, cuma 3 tahun doang, tapi masya Allah luar biasa. Jadi di zaman itu adalah apa? Betul-betul dia bijaksana, tegas, disiplin, benar-benar anti korupsi, gitu ya. Bukan hanya dari bidang ekonomi, dari bidang politik juga luar biasa. Jadi pejabat-pejabat yang dikenal dengan apa ya, terindikasi korupsi itu diganti gitu ya. Gara-gara kebijakannya dia kurang disukai gitu, kurang lebih. Apalagi sama lawan-lawan politik kalau bahasa sekarang gitu ya. Kenapa? Karena terlalu tegas gitu ya. Bahkan suatu ketika pernah itu dia merintah salah satu gubernurnya, yaitu namanya Yazid ya, Yazid bin Abdul Rahman, untuk ngebagiin harta Baitul Mal. Kagak dapat. Kemudian sampai diperintahkan, ya udah dibagiin untuk orang yang mau usaha, dan diperintahkan nggak usah dibalikin itu modal. Masya Allah, saking susahnya nyari orang untuk dibagiin harta zakat. Nah, apa aja hal yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Itu adalah nih, pertama, di masa dia itu dia betul-betul apa? Nyerahin seluruh harta kekayaannya. Jadi ketika dia awal, harta saya diserahkan ke Baitul Mal. Mungkin sekarang Baitul Mal itu kayak Bank Indonesia-nya lah gitu kurang lebih ya. Jadi masya Allah teman-teman semua, sampai bayarin hutang masyarakat karena dananya itu luar biasa banyak ya. Kemudian juga ini ada beberapa hal apa? Bukan hanya harta dia, tapi harta keluarganya yang dinilai tidak wajar, saking hati-hati diserahkan ke Baitul Mal. Dan kemudian juga yang menarik adalah segitu banyaknya dana yang ada di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah karena memang beragam. Jadi bukan hanya zakat kan wajib cuma 2,5% ya, tapi juga mengoptimalkan infak sedekah lainnya. Ini ada beberapa ya, ada jizyah, kharaj, usr, ghanimah, fa'i. Mungkin yang familiar jamaah sekalian apa nih dari ini nih? Jizyah, kharaj, usr, ghanimah, fa'i. Mana yang familiar? Ghanimah kali ya. Ghanimah itu apa? Kata rampasan perang. Kalau jizyah itu apa jizyah? Ini diberikan sesuatu yang memang wajib bagi orang yang kafir zimmi. Kafir zimmi itu apa? Kafir yang baik apa yang jahat? Baik. Jadi dia itu kalau dibilang dilindungin gitu. Nah itu ada bayarnya gitu. Ente boleh tinggal di sini, ente bayar gitu kurang lebih ya. Jadi apa? Kafir yang kagak galak lah, kagak yang seperti di Palestina, di Israel itu ya. Gitu ya. Kemudian ada kharaj. Kharaj itu apa? Kalau ini kaitan dengan pengelolaan tanah, gitu ya. Pengelolaan tanah. Kemudian ada usr itu adalah kalau ini khusus untuk pedagang-pedagang yang non muslim yang masuk ke daerah gitu ya. Kemudian ada fa'i itu adalah harta-harta kaum muslimin di daerah jajahan yang tanpa perang. Tadi kalau ghanimah dengan perang, kalau fa'i itu tanpa perang. Jadi masya Allah para jemaah sekalian, tapi ini bukan apa ya, bukan produk asli dari zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari masa kekhalifahan sebelumnya, masa Khulafaur Rasyidin juga sudah ada beberapa istilah-istilah ini. Cuma
pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini lebih betul-betul dikelola. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah ini cuma sekedar cerita bahwasanya zakat itu bisa mensejahterakan? Kan itu jadi pertanyaan kita. Ya. Jangan-jangan zakat ini cuma persoalan ini hanya habis untuk materi-materi disampaikan oleh guru, oleh dosen atau penelitian. Oh, ternyata Islam pernah berjaya dengan zakatnya, kan gitu kan jadi pertanyaan. Kalau misalnya kayak gitu berarti kita meragukan, ya. Kita meragukan apa iya zakat itu betul-betul bisa mensejahterakan. Nah, saya ada data, saya mau menyampaikan best practice itu apa ya? Suatu hal yang dilakukan oleh salah satu lembaga zakat, yaitu adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Di Indonesia, Bapak Ibu semua, terkait tentang pengelolaan zakat ini, aturannya ini terus mengalami pemutahiran gitu ya, terus diperbarui. Yang terbaru itu memang undang-undang ini sudah cukup lama nih, tahun 2011, berarti sudah 13 tahun ya? 13 tahun. Makanya dikenal ada Basnas, ada Lasnas. Basnas itu depannya B, berarti Badan Amil Zakat Nasional. Ada Lasnas, Lasnas itu Lembaga Amil Zakat Nasional. Kalau Basnas pokoknya depannya Basnas Kota Tangerang misalnya. Sekarang itu ketuanya Kiai Haji Asli El Kuseri ya. Ada Basnas Kota Tangerang, Basnas Provinsi Banten. Kalau Basnas itu cuma sampai di tingkat kota atau kabupaten. Basnas. Kalau Lasnas itu yang ada di masyarakat, milik masyarakat. Misalkan yang terkenal apa? Dompet duafa, ya. Rumah zakat, rumah yatim, apalagi ya. Dulu ada PKPU ya, sekarang nggak tahu mas, udah ganti ya. Ada IZI ya, kemudian dan yang lain-lainnya. Itu levelnya sudah nasional. Ada yang levelnya itu provinsi, ada yang levelnya itu kota atau kabupaten. Nah, itu adalah lembaga amil zakat nasional. Oke. Nah, para jemaah sekalian, saya menyampaikan seperti ini adalah ingin menegaskan kepada para jemaah bahwasanya ketika zakat itu betul-betul dikelola dengan baik, dari pucuk pimpinannya itu baik, memiliki kebijakan-kebijakan yang terorganisir dengan baik, kemudian masyarakatnya sadar zakatnya itu juga semakin baik lagi, kemudian program-programnya betul-betul dijalankan dengan baik, laporannya betul-betul dibuat dengan sebaik-baiknya, penyalurannya betul-betul dengan sebaik-baiknya, saya yakin bahwasanya zakat itu betul-betul bisa mensejahterakan. Ya. Di Undang-Undang 23 tahun 2011 semua ini ada, nanti kalau yang mau ngecek ya. Jadi betul-betul itu udah ditulis ya. Ini 13 tahun lalu ya. Pemerintah sudah menyatakan salah satu tujuan dari pengelolaan zakat itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Masya Allah ya. Jadi tujuannya itu luar biasa nih. Ini sudah ada. Jadi boleh dibilang apa? Sebenarnya aturan mainnya itu udah bagus. Tapi yang masih perlu ditingkatkan, saya nggak ngomong nggak bagus ya. Saya bilangnya yang perlu ditingkatkan adalah pengelolanya. Apa wajib? Pengelolanya. Masya Allah. Saya mau cerita dikit ya. 3 atau 4 tahun lalu wajib ya. 3 tahun lalu ya kali ya. Jadi dosen-dosen stasiun itu kesempatan untuk menyusun namanya Raperda, Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat 2 tahun lalu ya, di Kota Tangerang. Itu 2 tahun lalu. Jadi kita alhamdulillah diberikan kesempatan. Itu Bapak Ibu semua, kalau kita mau curhat ya, itu Raperdanya udah jadi, tapi belum juga gol menjadi peraturan daerah, apalagi peraturan wali kota. Karena perjuangan di sana, di teman-teman di eksekutif, Masya Allah, luar biasa. Jadi udah jadi naskah akademiknya, udah jadi rancangannya, udah kita susun lah gitu ya. Udah udah disampaikan,
udah diparipurnain gitu kurang lebih rakyatnya, tapi sampai sekarang udah 2024, berarti udah 3 tahun itu belum juga menjadi peraturan daerah. Masya Allah. Jadi perjuangannya luar biasa untuk mengatur zakat ini benar-benar bisa dikelola dengan lebih baik lagi. Nah, para jemaah sekalian, saya ada simulasi. Kenapa sih zakat itu perlu diatur ya? Oke. Ini ada gambar apa nih? Gambar apa nih? Gambar lingkaran. Oke, gambar lingkaran. Para jamaah sekalian, dalam ekonomi syariah itu hakikat utamanya adalah bagaimana menjamin berputarnya harta di antara manusia. Bagaimana menjamin berputarnya harta di antara manusia. Orang kaya, orang miskin, manusia bukan? Manusia. Muslim non muslim, manusia bukan? Manusia. Pokoknya semua manusia itu menjadi sebuah keharusan dari sistem ekonomi syariah. Jadi bukan cuma mikirin orang Islam saja, nggak cuma mikirin orang kaya doang. Semua orang bisa merasakan putaran tadi. Makanya ini ada keterangan jual beli atau investasi. Jadi kalau kita kita bahas satu persatu ini, jual beli itu banyak ragamnya kalau dalam Islamnya, akadnya gitu banyak sekali. Tapi saya tidak akan bahas lebih detail di sana gitu ya. Saya menjelaskan Bapak Ibu semua adalah kalau orang nggak punya uang, pengen ada di putaran ini, gimana caranya? Kan dia nggak punya uang, kan gitu kan ya? Gimana Pak Evan, Ustadz? Kan tadi disampaikan sebelumnya bahwasanya apa? Hakikat ekonomi syariah adalah bagaimana menjamin berputarnya harta di antara manusia. Gimana mau muter di sini? Kan uangnya kagak ada. Gimana mau kita jual beli? Uangnya kagak ada. Makanya itulah indahnya Islam. Ada namanya instrumen lain. Masya Allah. Coba perhatiin ya. Tadi lingkarannya kecil ya, ditambah jadi gede gak? Gede. Padahal cuma 2,5% dari setiap orang. Gara-gara 2,5% itu nambah, masya Allah. Kan gak kebayang 2,5% dikumpulin masyarakat banyak. Jadi orang itu ngerasain. Jadi yang tadinya nggak punya uang untuk belanja. Jadi orang bisa ngerasain putarannya. Gitu ya. Kebayangkan ya. Kemudian ini zakat. Tadi di awal saya sampaikan ada apa? Ada infak, ada sedekah. Kita lihat lagi. Makin gede gak? Makin gede. Ya. Gara-gara ada infak sedekah makin bertambah. Makin gede lagi. Ada wakaf. Masya Allah. Jadi luar biasa. Instrumen ekonomi syariah itu memperbesar orang kesempatan itu untuk ngerasain putaran tadi. Ya. Saya kebayang kalau bansos yang sebelumnya banyak diangkatin itu zakat, infak, sedekah gitu ya, masya Allah itu pahalanya mengalir luar biasa itu, karena nilainya kan luar biasa. Jadi Bapak Ibu semua, ini gambaran betapa kerennya ya, kerennya ekonomi syariah itu adalah mengatur yang sifatnya bisnis dan yang sifatnya sosial. Kalau di saya itu disebutnya ada yang tijari, ada yang itu adalah ta'awun gitu ya. Jadi ini adalah kekhasan dari ekonomi syariah. Nah, kemudian ini tadi ya putaran yang tadi ini, putaran yang besar ini ya. Kemudian saya berikan gambar seperti ini. Ada mustahik, ada muzaki. Kemudian tadi kan makin lama makin gede. Kalau sekarang kebalikannya, makin lama makin kecil. Gara-gara apa? Nah, ada apa? Bunga. Logikanya gimana? Bunga putarannya makin kecil. Sekarang saya tanya sama Ibu semua. Kalau dijanjiin ente pokoknya nyimpan di sini ya, ente 10 juta nanti dapat 1 juta setahun atau 1 juta 1 bulan. Kira-kira orang milih dagang atau dia cuma nyimpan doang dapat uang? Kira-kira gimana? Nyimpan doang, gua gak ngapa-ngapain, nanti dapat duit, ya kan? Lah kalau cuma balik sendiri, nanti kalau banyakan orang begitu, uang itu kagak ada, atau begini, yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Kenapa? Didekepin aja itu sama bank yang basisnya bunga, gitu kurang lebih. Orang makin malas mau usaha ada untung ada rugi, bener kan ya Pak Ji ya? Bisa untung bisa rugi.
Tapi kalau misalkan kita nyimpan di bank yang basisnya bunga, nggak ngapa-ngapain, dapat bunga, dapat kelebihan. Nah ini, jadi yang tadinya putarannya besar semakin kecil, itu baru bunga. Kemudian apalagi yang bikin kecil? Judi. Nah ada lagunya, ya kan? Judi itu kan cuma putaran ini doang, gitu ya, benar nggak? Maisir bahasa Arabnya ya. Ya ada untung ada rugi, untung-untungan. Dia muter aja di situ, macam-macam di judi zaman sekarang. Ini aneh. Nanti mungkin next kita bahas ya. Main burung bisa dijudiin, melihara ikan cupang bisa jadi judi, main layangan koang bisa jadi judi, benar nggak? Menonton bola jadi judi, main futsal bisa jadi judi. Jadi judi ini luar biasa. Tebak-tebakan skor, sekarang ada slot dan lain-lain, masya Allah ya, makin beragam lagi. Kemudian apalagi sekarang main yang di warung sekarang banyak nih, masukin koin nanti ada mesin capit ya. Hati-hati, mesin capit kan untung-untungan itu kan. Nah, jadi kalau ada untung-untungan bisa dipastikan itu adalah judi. Kemudian apalagi yang bikin kecil, nah ini rame nih sekarang, apa? Korupsi. Masya Allah. Timah langsung kepikiran korupsi, langsung timah sekarang. Ini ngomongin timah, saya mau cerita dikit. Ibu itu berapa triliun itunya? 271. Berapa banyak tuh uang segitu, tahu nggak? Cendol Mas Asep. Oke, ini saya analogiin. Satu lembar uang 100.000 itu tebalnya berapa sentimeter? Berapa? Ada yang tahu nggak? Tebalnya itu 0,01 cm. Kalau nggak percaya hitung dah. Satu lembar 100.000. Kalau 10 lembar berapa jadinya tebalnya? 1 juta, berarti 0,1 cm. Kalau 100 satu gepok nih, bukan Tuhan wajib kan 100.000 kan 2%an kan? Nah, 10 juta dia persennya siapa nih dia? Berarti berapa senti itu? 1 senti. 1 senti itu 10 juta satu gepok. Bayangin. Jadi 10 juta itu 1 senti, uang 100.000. Kalau misalkan 100 juta berarti berapa senti? Kali 10 senti, berarti 1000 lembar tuh. Tadi berapa? 100 juta. Berarti kalau 1 miliar dikali lagi 10, berarti berapa tuh? 1 meter. Jadi 1 meter itu 100 juta. Kalau 10 meter berarti berapa? 1 miliar itu adalah 1 meter. Kalau 10 miliar berarti berapa? Kali 10 meter. Kalau 100 miliar berarti berapa? 100 meter. Dikali lagi 10, 1 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. 1 triliun itu tebelnya 1 kilo. Jadi kalau ente jejer nih 1 kilo jejer itu 1 triliun tuh. Duit kayak ditumpuk gitu. Nah sekarang pertanyaannya, berarti kalau 271 triliun, 271 kilo. Saya ini dari Tangerang Cipondo ke Bahia kampung saya itu 200 kilo. Lah ini 271 kilo. Berarti tuh uang itu masih banyak sisanya. Kalau orang berjejer yang 1 meter itu megang berapa tadi? 1 meter itu megang 1 miliar. Jadi kalau menyawer si yang korupsi itu setiap 1 meter itu dia ngasih 1 M. Nah, tentu nggak habis itu sampai bayar itu. Karena dia cuma ngeluarin sampai 200 triliun. Masih dia punya 71 triliun. Berarti sebanyak apa itu uang kan? Kebayang saya, Masya Allah. Zaman dulu saya kecil ada namanya Edi Tamsil, dengar dulu ya. Edi Tamsil itu ke luar negeri 3,5 kalau nggak salah ya. Berapa ya Pak Haji ya? Saya lupa tuh. Dulu ramai kasusnya Edi Tamsil 3,5 triliun. Itu udah heboh zaman dulu. Ya. Sekarang 271 triliun, Masya Allah. Jadi saya nggak kebayang tuh uang sebanyak itu di mana. Ente berjejer setiap 10 meter itu dapat duit, Masya Allah. Ya. Jadi ini adalah korupsi, kebayang jadinya duitnya semakin sedikit. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, nah, Ustaz, sekarang coba ceritain Ustaz, bagaimana yang dilakukan oleh lembaga zakat kita. Ya, ini laporan data real ya. Nanti data real bisa dilihat, ini data per 2023. Yang per 2024 belum dapat ya, kalau nggak salah belum keluar gitu ya. Jadi ini Basnas ini, Masya Allah nih, ini baru 1 semester ya. Itu ngeluarinnya 14,7 triliun. Ini dapat 14,7 triliun 1 semester.
Nah itu orang korupsi 271 triliun itu berapa tahun saya nggak tahu ya. Ini udah melibatkan berapa orang, Masya Allah. Ada 680 lembaga ngumpulin uang, ngumpulin zakat. Zakat, infak, sedekah, wakaf dikumpulin, ketemunya cuma 14,7 triliun. Jadi jangan heran Bapak Ibu semua ketika Ustaz, gimana mau bisa mensejahterakan atau begini? Kayaknya nggak begitu berdampak bagi kami dah. Ya ini kan Bapak Ibu semua dilihat di sini, yang dihimpun itu ya belum banyak dibandingkan dengan uang yang dikorupsi. Baru 14,7 triliun. Nah dari Basnas, tingkat provinsi, ini tadi saya sebutin ya, las-las itu ya, yang ada 38 lembaga amil zakat nasional ya. Tadi dompet apa, rumah zakat dan lain sebagainya. Ini ngumpulin 3,1 di 3,1 T dikumpulin semuanya. Oke, apa aja yang dikumpulin? Nah, dilihat zakat mal, zakat fitrah, infak sedekah, dana sosial keagamaan lainnya. Ada namanya itu dana sosial keagamaan lainnya off balance sheet. Maksudnya itu di luar neraca. Mungkin ini istilah untuk yang bagian keuangan gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu semua, para jemaah sekalian, paling banyak bagi apa nih? Ini ya, yang off balance sheet ya. Kalau misalkan yang on balance sheet yang kita hitung ada di laporan keuangannya, paling banyak itu zakat mal sampai 2,1 triliun. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, sangat wajar ketika kita menganggap efeknya itu belum begitu berpengaruh dengan kita, karena ini dilihat kayak gini gitu ya, pencapaiannya belum begitu banyak. Apalagi kalau dilihat dari penyalurannya, ini dilihat bagaimana mau mensejahterakan ketika memang fokus utamanya itu adalah berkaitan untuk kepada golongan yang fakir dan yang miskin. Yang nggak punya uang dia nggak bisa ngapain, dan yang udah punya uang, punya kerjaan tapi masih kurang gitu loh. Fokusnya penyaluran kepada ini fakir dan miskin. Untuk amil sendiri cuma sedikit ya, karena harusnya itu sebenarnya dia boleh itu 1/8 berarti 12,5% ya. Tapi mungkin ada ketentuan tersendiri, mereka tidak mengambil sebanyak itu gitu ya. Di sini hanya 2,71%. Oke. Programnya apa aja? Paling banyak program kemanusiaan, bukan program ekonomi. Kalau kesejahteraan kaitannya dengan di sini berarti di ekonomi. Jadi Bapak Ibu semua, ini gambarannya bahwasanya zakat mensejahterakan itu kenapa belum bisa sejahtera? Karena memang dana untuk program yang mensejahterakan itu masih sedikit, masih 1,6%. Ya, 1,6%. Ya, kalau di Kota Tangerang itu ada namanya orang dibikin gerobak Z-Chicken kalau nggak namanya Z-Chicken. Jadi dikasih modal nanti, tapi dia kalau sudah selesai nanti dananya itu bergulir lagi, dikasih ke yang lain. Nanti udah selesai kasih lagi yang lain. Kalau sudah bagus, apa ya? Punya channel tuh Basnas itu dengan lembaga keuangan. Ya, nanti baru dikasih dana-dana yang sifatnya pakai dana, misalkan pakai akad yang lain gitu, akad jual beli, akad ngasih modal dan lain sebagainya. Oke, kemudian Bapak Ibu semua, ini terakhir ya. Ini gambaran program yang ada di pemerintah kita. Lebih tepatnya melalui lembaga yang disebut Badan Amil Zakat Nasional untuk mensejahterakan. Ada 4 pilar ya. Pilar itu kayak gini nih. Ini apa ya? Ini kaki ya. Pilarnya ada 4. Pilar amil SDM, ada pilarnya pengumpulan, ada pilarnya penyaluran, ada pilarnya pengendalian. Ini udah diatur dengan sedemikian rupa. Sudah, kalau saya baca itu udah cakep banget lah pokoknya konsepnya gitu ya. Cuma lagi-lagi memang mereka masih berikhtiar untuk betul-betul di dua ini utama nih, di pengumpulan sama penyaluran, karena ini yang paling kelihatan di masyarakat kita. Emang berapa ngumpulin gitu ya? Di salah satu grup selalu ramai tiap hari. Wah, Cipondo masih kalah sama Priuk nih untuk pengumpulan dana zakat misal. Masa Cipondo paling gede nih jumlah penduduknya, masa kalah sama kecamatan lain? Nah, masih seputar begitu gitu. Nah, tapi ini adalah boleh dibilang ya memang sebagai apa, fasilitas khairat, setiap daerah itu berlomba-lomba untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat. Dilihat Bapak Ibu semua, jadi ternyata
Masih PR itu literasi zakat. Literasi itu ngasih tahu tentang zakat. Ini seperti yang saya sampaikan sekarang. Baik sifatnya formal lewat sekolah, lewat kampus, lewat kuliah, atau seperti sekarang nih lewat majelis taklim, lewat pengajian. Karena tema-tema begini masih jarang. Mungkin Bapak Ibu semua pernah lihat tema-tema terkait tentang ekonomi syariah, tentang zakat itu masih jarang di tema-tema untuk pengajian di masjid. Benar kan? Coba lihat kan. Paling kalaupun ada temanya umum aja, hukum zakat, cara zakat, tapi untuk yang sifatnya itu untuk program kesejahteraan dan lainnya itu masih sedikit sekali. Oleh karena itu, ini adalah bagian dan saya apresiasi panitia itu menyiapkan tema ini dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan zakat. Kesimpulannya, Bapak Ibu semua adalah zakat bukan cuma sekedar kewajiban finansial, tapi zakat itu bentuk ibadah dan kepedulian sosial yang mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Kita harus sama-sama ya, kita harus bikin fondasi yang kuat untuk bantu masyarakat. Kalau misalkan sama-sama kita geraknya, maka nanti dampaknya bisa lebih baik lagi. Kalau sudah geraknya sama-sama, orang itu makin banyak peduli. Kalau kita belum bisa berzakat, kita bisa ngasih tahu orang lain, ente udah zakat belum gitu. Ente udah ngerti belum cara ngitung zakat, sini gue kasih tahu gitu. Minimal begitu kan. Ada saudara kita orang kaya, keluarga kita ada yang kaya, kita ingetin, Encing, udah zakat belum? Nah, ini bulan Ramadan, Cang. Pahalanya gede luar biasa, ngeluarin zakat bisa 700 kali lipat. Udah Masya Allah kan, minimal seperti itu. Nah, kalau kita belum sanggup untuk mengeluarkan zakat, sambil kita ikhtiar, kita ini diperintahkan untuk jadi kaya, punya uang, makanya ada zakat. Kalau kita nggak punya uang, apa yang mau kita zakatin gitu kan ya. Jadi ini sebagai sebuah introspeksi bagi kita dan juga sebagai sebuah hal yang membangun diri kita untuk sama-sama lebih memahami terkait tentang zakat. Dan tadi di awal bahwasanya zakat itu bukannya tidak mungkin bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Demikian mungkin dapat saya sampaikan. Silakan jika memang ada yang ingin didiskusikan dalam sesi tanya jawab, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, ya, Ustaz Jazakallah atas pemaparan materinya. Masya Allah, tabarakallah, ternyata kalau kita mau mengulik tentang zakat, bagaimana zakat itu bisa menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan, tentu Islam sudah sangat mengatur ya. Misalnya saudara-saudara kita yang masih berada di garis kemiskinan itu sebenarnya bisa terbantu melalui salah satunya adalah filantropi Islam melalui zakat, hisab, infak dan sedekah. Menambahkan Ustaz, sebenarnya kalau dari penelitian Irfan Beck itu, Konsulti Beck itu dari Basnas 2019, potensi zakat nasional itu kalau terhimpun semuanya bisa lewat dari korupsi yang ada. di sini 327 triliun, Masya Allah. Itu potensinya kalau terhimpun semua secara maksimal bisa terhimpun 327 triliun. Bayangkan kalau uang 327 triliun itu dialokasikan untuk pemberdayaan umat, maka sangat mungkin, sangat bisa kita pastikan banyak saudara-saudara kita yang tadinya mustahik bisa berubah status menjadi muzaki. Ini tuh tambahan aja. Silakan kepada para jamaah. Perang itu atau ghanimah itu apakah halal atau haram? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syahroni dari tetangganya Pak Ijan. Baik. Saat tadi ada 8 asnaf pakai mesin gabung. Nah, dari kopi saja. Ada sebelum gorimin atau tadi lupa? Sambil. Di kebetulan kalau urutan di sana di awal-awal. Miskin. Dan Amil. Kalau nggak salah Sama saya. iya ada saya. Report apa ya? Nah, di data tadi ternyata ada. Padahal yang kita ketahui bersama, khususnya di Indonesia, bahasa saya kan sudah tidak terlihat begitu ya. Nah, kira-kira dari data tadi sumbernya atau ada
istilah lain yang setara dengan bahasa ayat di negeri kita. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya sekali sebetulnya mempelajari zakat ini gitu. Kebayang kalau zakat ini betul-betul dikelola dengan baik gitu, apalagi skopnya itu nasional gitu. Yang terlihat sekarang justru pajak ya yang sedang digaung-gaungkan gitu ya, yang bahkan pajak itu semakin meluas gitu ya, semakin meluas. Kemudian ini yang tidak berimbang gitu ya dengan zakat itu yang kita lihat. Kemudian di satu sisi ini kita lihat ada masyarakat kita, di satu sisi ya untuk saat ini dia harus membayar zakat fitrah ya, tapi di sisi lain dia juga sebagai penerima zakat gitu ya. Ini minta kejelasan Ustaz, seperti apa? Kadang ada banyak yang bertanya, saya sebetulnya nggak mampu bayar zakat, bahkan zakat fitrah pun saya sebetulnya nggak mampu, tapi memaksakan diri. Tapi di sisi lain dia akan mendapatkan zakat dari zakat fitrah itu sendiri. Nah ini mungkin banyak terjadi di masyarakat, butuh penjelasan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Semoga saya bisa jawab dan semoga tidak puas dengan jawabannya ya. Baik, pertama, ghanimah, harta rampasan perang itu berdasarkan sejarah salah satu sumber penerimaan, Pak. Jadi halal. Jangankan yang perang, yang nggak pakai perang juga ditaklukin itu menjadi halal, yaitu namanya fa'i. Nah, tadi ada ghanimah, ada fa'i. Kalau di sini ya, di slide ini ada ghanimah dan fa'i. Kalau fa'i itu ditaklukkan tanpa perang, tapi kalau ghanimah itu dengan perang, jadi boleh gitu ya, jadi halal insyaallah. Kemudian tadi report ya, orang yang tadi laporannya ya, di laporan ini nomor itu ini ya, oke ya. Record ini prosentasinya 0%. Ya. Kalau di sini berarti ada 91.900.000. Berarti kalau dilihat sini adalah gambarannya, dia menganalogikan pengeluaran tadi gitu, menganalogikan. Jadi tidak murni, tidak ada budak lagi sekarang gitu ya. Jadi tentu saja hal ini sudah berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas Syariahnya di Basnas gitu ya, dan lembaga-lembaga zakat lainnya. Bahkan sepengetahuan saya waktu itu pernah menjadi salah satu pengelola di lembaga zakat ya, lembaga zakat yang tadi saya sebutin diantaranya itu bahkan untuk infak itu kan tidak apa ya, maksud gini, lebih fleksibel untuk pengelolaannya, beda dengan zakat. Kalau zakat itu kan sudah jelas ya, aturannya ada 8 orang tadi. Tapi kalau infak itu boleh dibilang kalau misalkan kita jumlahnya apa ya, melebihi, itu silakan selama memang sudah diatur dengan ketentuan yang ada gitu ya. Maksudnya lebih fleksibel. Jadi itu gambaran. Kemudian kalau terkait tentang pajak, saya berpikir begini ya Bu Siti ya. Justru gimana caranya orang yang nggak bayar zakat seperti orang yang nggak bayar pajak gitu kan. Paham ya Bu ya? Begitu takutnya kita setiap tanggal 31 Maret kalau belum melapor, bener nggak? Kalau belum dapat email itu SPT di email, itu kayaknya kita takut banget. Kalau untuk pegawai misalnya, ini ngeri banget gitu ya. Nah itu gimana caranya orang-orang juga seperti itu kalau nggak bayar zakat? Gimana kita begitu tertibnya untuk pengeluaran, perhitungan untuk pengeluaran pajak kan kita tertib banget kan? Semua detail. Pertanyaannya adalah kita apakah tertib juga untuk menghitung zakat? Kalau misalkan satu orang pikir begitu, kemudian banyak orang, itu masya Allah itu. Tadi yang disebutkan oleh Pak Wajid ya, potensi itu 327 triliun, yang dihimpun per semester 1 baru 14,7 triliun, baru 6%. Bayangin, baru 6%. Tadi Pak Wajid nyampaikan, kalau misalkan begitu udah ngalahin yang korupsi cuma 21 T, ini 327 T. Masya Allah. Jadi itu. Yang kemudian yang kedua, memang betul Bu, di tengah masyarakat ada orang yang dia merasa adalah
kayaknya saya nggak wajib bayar apa zakat fitrah. Sedangkan ketentuannya kita tahu ya, selama memang tidak uzur betul ya Bu ya, dia mampu, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Walaupun nanti diberikan zakat fitrah. Jangan itu Bu, untuk anak kecil aja, baru bayi, baru lahir aja sudah wajib, apalagi orang yang sudah puluhan tahun hidup gitu ya. Dan memang dia memiliki, silahkan. Itu sebagai bentuk untuk tadi disampaikan, bukan sebagai penyucian tadi ya. Karena beda. Karena kalau kita lihat misalkan punten, nilainya zakat fitrah itu berapa sih? Misalkan gitu, kalau kacamata kita secara umumnya, itu kan sebesar kurang lebih 3,5 liter ya, atau ada yang 2,5, ada 2,7 ya. Ini beberapa ada biar pendapat ya. Berarti kalau misalkan 3,5 kilo ya, 3,5 liter ya. 3,5 liter itu berarti 1 liter sekarang berapa? Sekarang 45.000 ya Bu ya, berarti 45.000. Kebayang kan? 45.000 dibandingkan dengan pendapatan kita nggak ada apa-apanya. Kalau dilihat dari nominalnya saja, makanya juga nilainya tidak terlalu fantastis. Jadi mungkin terakhir dari saya Bapak Ibu semua, sekali lagi tidak sampai di sini aja nih materi ini. Harapan saya materi ini ya ada yang ada yang nyantol gitu ya. Oh ini zakat, oh ini bisa loh. Jadi sekali lagi adalah nanti mungkin di luar ini kita bisa bahas lebih detail lagi terkait tentang perhitungan atau yang lainnya. Jadi itu lanjut, terima kasih. Kalau Dr. Iwan Hamzah Mukhtar, memang kalau bicara tentang zakat itu sudah selesai dalam satu SKS sudah selesai dalam SKS. Tentu kalau kita lebih dalam lagi bagaimana nanti sudut pandang tentang pajak dengan zakat, itu juga menarik untuk kita lihat dari beberapa sisi. Tentunya sepertinya waktunya juga tidak memungkinkan, dan mungkin nanti di lain waktu atau di kajian Ramadan tahun depan kita bisa membedah bagaimana sudut pandang tentang zakat dan pajak. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi syukur juga Allah bisa terkadang mendengar kami atas pemaparan materinya. Alhamdulillah luar biasa, saya sadar dosanya ternyata apa yang sudah disyariatkan oleh agama itu punya sisi kebaikan juga untuk sosial. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara kajian kita pada malam hari ini, malam terakhir Ramadan di malam 29 tahun 1445 Hijriah, dengan kita tutup dengan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita